Seorang pebisnis kaya raya yang bernama Hong ditemukan dalam kondisi setengah terbakar di dalam sebuah insenerator yang berada di rumah tinggalnya. Akan tetapi, Hong tidak sendiri di dalam insenerator tersebut. Diketahui sang istri juga berada di dalamnya. Keduanya ditemukan dalam keadaan yang mengenaskan. Pada awal ditemukannya dua jenazah itu oleh polisi, tidak diketahui pasti apakah Hong dan istrinya terbakar dalam kondisi hidup-hidup atau mereka sudah meninggal ketika berada di tabung insenerator. Penemuan ini tentu saja sangat menghebohkan Taiwan kala itu. Tak terkecuali bagi pihak kepolisian. Namun ternyata ditemukannya jenazah Hong dan istrinya itu menguak sebuah kisah keluarga yang penuh dengan drama yang rumit yang diliputi oleh rasa iri dan dengki. Pada tanggal 5 September 2001, seorang manajer perusahaan yang bernama Su Kwan-si menelpon kantor polisi kota Erlin. Dalam sambungan telepon tersebut, Su Kwan-si melaporkan bahwa bosnya yang bernama Hong mungkin telah mengambil nyawanya sendiri. Polisi tentu saja menanggapi laporan itu dengan serius. Tak lama mereka pun tiba di rumah tinggal bos dari Su Kwan-si. Pada dasarnya polisi sendiri tak asing dengan rumah tinggal yang dilaporkan tersebut. Karena rumah itu merupakan rumah dari pemilik perusahaan pita perekat dan stiker yang cukup ternama di kota Erlin pada masa itu. Tak lama setelah polisi tiba, Su Kwan-si mengantarkan polisi untuk masuk ke dalam rumah bosnya itu. Para polisi yang baru tiba pun melihat rumah yang terletak di kota Erlin Kabupaten Changhua itu begitu megah. Didirikan di lahan seluas 3.000 meter persegi, tentu membuatnya sangat mencolok dibandingkan rumah-rumah di sekitarnya. Pagar yang berdiri tegak setinggi 2 meter membuatnya terkesan sangat eksklusif. Selain itu, pohon kelapa dan batuan alam yang digunakan untuk mempercantik rumah itu khusus didatangkan dari luar negeri. Hal ini tentu saja membuat rumah Hong benar-benar terlihat sangat mencolok. Namun di balik kemegahan rumah milik Hong tersebut, baik polisi maupun Su Kwan-si seolah merasakan kengerian yang sempat terjadi di dalamnya. Setelah berhasil memasuki gerbang rumah, polisi langsung memeriksa kondisi sekitar. Mereka mencoba mencari petunjuk mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Su Kwan-si dimintai keterangannya oleh beberapa anggota polisi lainnya. Su Kwan-si mengatakan bahwa ia merasakan hal yang janggal sebelum mendatangi rumah Hong. Hong yang menurutnya sangat jarang tidak masuk kantor, entah mengapa pada hari itu tidak diketahui keberadaannya. Hong bahkan tidak menitipkan pesan atau pemberitahuan mengenai keberadaan dirinya yang kala itu seharusnya memiliki pertemuan penting dengan klien. Hal ini dirasa Su Kwan-si sangat aneh, karena Hong adalah orang yang sangat profesional dalam bekerja. Oleh karena itu, ia tidak akan mungkin melewatkan meeting penting dengan klien tersebut. Polisi kemudian mempertanyakan bagaimana ia bisa mengetahui bahwa Hong telah mengambil nyawanya sendiri. Su Kwan-si mengatakan bahwa kala itu ketika ia sampai di kediaman Hong, ia menekan bel berkali-kali, namun tidak ada yang membukakan pintu. Biasanya anjing penjaga milik Hong akan menggonggong setiap kali bel dibunyikan. Namun kali ini, ia tidak mendengar apapun. Setelah menunggu sekitar 1 jam, Su Kwan-si akhirnya memberanikan diri untuk memanjat pintu gerbang setinggi 2 meter itu dan menyelinap masuk ke dalam rumah Hong. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, namun anjing penjaga Hong tidak berlari menghampirinya. Oleh karena itu, ia langsung menuju pintu utama rumah tersebut. Su Kwan-si awalnya mengetuk pintu, namun tidak ada jawaban. Ia kemudian mencoba membuka pintu, dan anehnya pintu itu tidak dikunci. Setelah itu ia masuk
dan ketika ia berhasil masuk ke dalam ruang tamu, ia melihat sebuah surat yang terletak di meja ruang tamu. Di ruang tamu itu ia menemukan sepucuk surat yang menyatakan bahwa Hong dan istrinya serta ketiga anaknya telah meninggalkan dunia yang buruk ini. Dalam benak Sukuansi, surat itu menyatakan bahwa Hong dan keluarganya nampaknya telah mengambil nyawa mereka sendiri. Ia kemudian berlari ke ruang keluarga dan kembali menemukan surat dari Hong yang menyatakan hal serupa. Sepucuk surat lainnya juga Sukuansi temukan di meja kamar tidur utama milik Hong. Total ia menemukan 3 pucuk surat yang menyatakan bahwa Hong telah mengambil nyawanya sendiri. Akan tetapi Sukuansi merasa janggal karena setelah ia berkeliling rumah Hong yang begitu luas itu, ia tidak menemukan jenazah siapapun di rumah tersebut. Dan setelah ia tidak berhasil menemukan jenazah Hong, Sukuansi akhirnya menelpon polisi. Setelah mendengar pernyataan lengkap Sukuansi itu, polisi kini harus mengamankan rumah milik Hong agar tidak terkontaminasi. Dengan hati-hati mereka memeriksa satu persatu ruangan di rumah itu. Namun mereka tidak menemukan apapun. Hanya setetes darah yang terdapat di kamar milik anak Hong, namun polisi tidak bisa langsung berkesimpulan bahwa anak-anak Hong dibunuh di kamar itu, karena jumlah darah yang sangat sedikit. Polisi kemudian berkeliling di halaman belakang rumah Hong. Di sana mereka tidak menemukan hal yang aneh, kecuali adanya insinerator yang tertutup rapat. Sebelumnya sedikit mengenai insinerator. Insinerator sendiri merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengolah sampah yang melibatkan pembakaran bahan organik. Hasil dari pembakaran menggunakan insinerator adalah abu, gas sisa hasil pembakaran, partikulat, dan panas. Singkatnya, insinerator digunakan untuk membakar limbah-limbah organik. Di bawah insinerator itu, polisi melihat 2 pasang sandal yang tertata rapi menghadap arah insinerator. Salah seorang polisi lalu mencoba menyentuh bagian luar tabung insinerator dan ia merasakan tabung itu masih hangat. Polisi kemudian membuka pintu insinerator tersebut dan menemukan 2 jenazah di dalamnya. Polisi lalu membiarkan ahli forensik mengambil alih untuk mengambil jenazah dan juga sampel di dalam tabung insinerator. Sambil menunggu pihak forensik memeriksa kondisi jenazah, polisi berdiskusi tentang apa yang mereka temukan. Polisi meyakini bahwa jenazah Hong dan istrinya lah yang mereka temukan di insinerator tersebut. Karena kepala keduanya tidak terbakar, oleh karena itu polisi mudah mengidentifikasi 2 jenazah itu. Dari melihat lebih detail, tubuh istri Hong sudah dalam keadaan terbakar sepenuhnya dari leher hingga kaki. Yang tersisa hanya tulang belulang. Akan tetapi, kepala serta wajah istri Hong masih relatif utuh. Setelah itu polisi melihat jenazah Hong. Tubuh Hong ditemukan dalam kondisi tidak terbakar sepenuhnya. Dari pinggang sampai kaki Hong, kondisinya sudah terbakar sepenuhnya hingga tertinggal tulang belulang. Namun dari atas pinggang hingga kepala Hong ditemukan dalam kondisi utuh. Sedangkan posisi dari 2 jenazah ditemukan dengan posisi Hong yang seolah merangkul istrinya karena posisi tubuh istrinya yang terletak dekat dengan tungku. Keduanya sama-sama menghadap ke dalam insinerator, yakni kaki keduanya terletak di dalam tabung, sedangkan kepala keduanya terletak di depan pintu insinerator. Polisi juga menemukan pecahan botol kaca kecil dan juga beberapa jarum suntik beserta suntikannya. 1 botol kaca telah pecah dan botol lainnya terbakar dan berubah bentuk. Namun pihak forensik berhasil mengamankan 1 botol yang masih utuh dan di dalamnya terdapat cairan yang masih belum diketahui. Selain itu, polisi juga menemukan ada sedikit darah yang tersisa di dinding tabung. Polisi kemudian juga mengidentifikasi kawat
yang terdapat pada insenerator, tepatnya pada bagian pintu tabung insenerator. Terdapat kawat tipis dililitkan pada lubang kecil di pintu tabung insenerator, dan ujung kawat lainnya dililitkan pada engsel di bagian luar pintu tabung insenerator. Hal ini menyebabkan pintunya tidak tertutup rapat. Oleh karena itu, polisi menduga bahwa ini adalah penyebab kedua jenazah tidak terbakar menjadi abu sepenuhnya. Insenerator yang ditemukan di kediaman Hong memiliki ukuran yang sangat besar, yakni memiliki tinggi sekitar 170 cm dengan kedalaman 240 cm. Bagian dalam atau tabung insenerator berukuran tinggi 90 cm, lebar 90 cm, dengan kedalaman 165 cm. Polisi kemudian memeriksa kotak listrik insenerator tersebut. Di sana terdapat layar LCD yang menunjukkan bahwa insenerator diatur secara otomatis untuk melakukan proses pembakaran 2 kali berturut-turut dengan jeda waktu 2 jam. Setelah polisi selesai memeriksa insenerator milik Hong dengan seksama, mereka kemudian memeriksa surat yang ditemukan oleh Sukuansi di kediaman Hong sebelumnya. Isi dari surat tersebut kurang lebih sama, namun Hong menuliskan nama adik perempuannya yang bernama Yu sebagai si penerima surat. Dalam surat tersebut, Hong menuliskan sesuatu yang cukup menyita perhatian pihak kepolisian. Tulisan itu menyatakan bahwa Hong dan istrinya serta ketiga anak mereka telah menjauh dari dunia yang buruk ini. Dan Hong telah mengkremasi ketiga anak mereka dan setelah itu menaburkan abu jenazah mereka ke laut sesuai dengan permintaan dari mendiang ketiga anak mereka. Polisi awalnya berspekulasi bahwa kemungkinan 3 anak Hong yang telah dewasa melakukan dengan sukarela aksi yang digagas oleh Hong tersebut. Namun polisi kembali ragu karena setelah menyelidiki lebih lanjut tentang kondisi kehidupan anak-anak Hong, polisi meragukan spekulasi awal mereka. Ketika polisi sedang disibukkan untuk menyelidiki lebih dalam ketiga anak Hong, mereka harus menghentikannya sejenak untuk meminta keterangan dari seseorang yang disewa oleh Hong untuk membuatkannya insenerator sebelum ia mengambil nyawanya sendiri. Dalam pengakuan dari si pembuat insenerator, beberapa bulan sebelum kematiannya, Hong mendatanginya dan meminta untuk dibuatkan insenerator secara custom. Hong minta secara khusus agar insenerator pesanannya memiliki mesin yang dapat mengatur jeda waktu pembakaran secara otomatis. Hong juga meminta agar engsel pintu dari tabung insenerator tersebut diletakkan di bagian dalam pintu. Si pembuat insenerator tentu saja merasa ini adalah hal yang aneh. Mengingat insenerator digunakan untuk membakar, mengapa engsel pintu penutup diletakkan di dalamnya? Si pembuat insenerator pun menolak permintaan aneh Hong tersebut. Menurut si pembuat insenerator, ia tetap menyanggupi permintaan insenerator yang diminta oleh Hong. Namun ia tidak memasang engsel seperti permintaan Hong. Ia kemudian melanjutkan bahwasanya ketika ia mendatangi rumah Hong untuk melakukan pemeriksaan lapangan, ia merasa aneh karena Hong tidak nampak memiliki limbah organik dalam jumlah besar yang harus dibakar. Menurutnya biasanya ia disewa oleh pabrik untuk membuat insenerator karena limbah organik yang menumpuk. Akan tetapi meski berpikir demikian, ia tidak terlalu menganggapnya serius dan melakukan pekerjaannya. Si pembuat insenerator juga mengatakan bahwa ia pertama kali bertemu dengan Hong pada bulan Juli untuk berkonsultasi mengenai insenerator seperti apa yang Hong ingin bangun di rumahnya. Dan kemudian Hong mulai melakukan pemesanan kepadanya pada tanggal 3 Agustus. Pada tanggal 25 Agustus, si pembuat insenerator mulai melakukan pembangunan insenerator di kediaman Hong. Ia juga membangun insenerator sesuai dengan permintaan Hong
untuk pembakaran otomatis dengan jeda waktu. Akan tetapi ia tidak membuatkan engsel di bagian dalam tabung insenerator. Pada tanggal 2 September, si pembuat insenerator mendapat telepon dari Hong. Kala itu Hong mengatakan bahwa ia mencoba membakar 2 ekor anjing. Akan tetapi, api dan asapnya terlalu besar, ia takut akan merusak pohon di sekitar insenerator. Hong lalu meminta solusi kepada si pembuat insenerator dan nampaknya mereka pun berhasil memecahkan permasalahan itu. Setelah polisi mendapatkan informasi dari si pembuat insenerator, mereka semakin yakin bahwa kematian keluarga Hong akibat dari mereka yang telah mengambil nyawanya sendiri. Oleh karena itu, polisi kini mencoba menggali lebih dalam tentang kondisi keluarga Hong dengan harapan mereka dapat mengetahui kondisi ketiga anak Hong yang masih diragukan oleh polisi bahwasannya mereka telah meninggal. Namun sebelumnya, polisi harus memeriksa tempat yang belum mereka sentuh sama sekali, yakni 5 mobil yang berada di garasi rumah Hong. Sementara sebagian polisi memeriksa dan mengambil sampel komponen yang kemungkinan nantinya ditemukan di dalam 5 mobil milik Hong dan keluarganya, sedangkan sebagian polisi yang lainnya menuju kediaman adik perempuan Hong yang ternyata juga mendapat surat dari Hong sebelum meninggal. Polisi melihat ini sebagai kesempatan untuk melihat lebih jauh hubungan Hong dan keluarganya, sehingga mereka bisa menemukan latar belakang mengapa Hong dan keluarga mengambil nyawa mereka sendiri. Hal ini juga bertujuan untuk membuat semakin kuatnya alasan polisi mengeliminasi dugaan bahwasannya keluarga Hong dibunuh oleh orang lain. Dari sini polisi mulai melihat titik terang tentang apa yang mendasari Hong melakukan perbuatan tersebut. Dalam surat yang dikirim Hong kepada adik perempuannya, ia menulis dengan detail mengenai apa saja yang menyakiti hatinya. Akan tetapi polisi sebelumnya juga mencocokkan tulisan Hong dari surat-surat yang terdapat di rumahnya. Dan hasilnya polisi memastikan bahwa memang surat yang dikirim kepada adik perempuannya itu ditulis sendiri oleh Hong. Berdasarkan isi surat dan juga pernyataan adik Hong, polisi dapat menyimpulkan bahwa tindakan nekat Hong itu didasari atas masalah keluarga. Hong dan istrinya Yu menikah lebih dari 10 tahun yang lalu. Mereka bertemu di sebuah kencan buta. Tak lama setelah itu, Hong dan Yu memutuskan untuk menikah. Namun sebelumnya, Hong memberikan syarat kepada Yu. Ia meminta Yu untuk tidak mengharapkan keturunan dari dirinya karena Hong kini hanya ingin merawat dan mendidik ketiga anaknya dari istri pertamanya. Yu yang nampaknya sangat mencintai Hong pun menyetujui persyaratan dari Hong tersebut. Hingga akhir hayatnya, Yu menjadi sosok ibu di mata ketiga anak Hong dari istri pertamanya. Seperti yang diketahui, Hong sebelumnya pernah menikah dengan seorang wanita dan dikaruniai 3 orang anak, 2 anak laki-laki dan 1 perempuan. Hubungan Hong dan istri pertamanya cukup harmonis. Sang istri diketahui setia menemani Hong dari ia tidak memiliki apapun. Akan tetapi pada suatu hari, istri pertama Hong yang kala itu sedang dalam perjalanan pulang dari mengantarkan ketiga anak mereka berangkat sekolah, mengalami kecelakaan mobil. Diketahui mobil istri pertama Hong menabrak dermaga sebuah jembatan. Akibat dari kecelakaan itu, istri pertama Hong meninggal dunia. Sepeninggal istri pertama Hong, Hong mendapatkan kompensasi dari asuransi jiwa milik istri pertamanya. Jumlah kompensasi uang tersebut cukup besar. Sebelum kematian istri pertamanya, ayah Hong terlebih dahulu meninggal dunia. Ayah Hong sendiri dikenal merupakan seorang pebisnis yang cukup sukses di kota Erlin. Namun siapa sangka ketika ayah Hong meninggal dunia, ia meninggalkan banyak hutang yang kini menjadi beban Hong dan adik-adiknya. Total hutang ayah Hong pada saat itu sebesar 3 juta dolar Taiwan. Mengetahui hal itu,
Hong yang merasa memiliki uang yang cukup dari asuransi jiwa istri pertamanya, mengambil keputusan untuk membeli tanah milik ayahnya agar uang pembelian tanah tersebut bisa dipergunakan untuk membayar hutang ayahnya. Menurut Ibu Hong, ayah Hong sendiri sebenarnya menyiapkan tanah itu untuk ketiga anaknya. Oleh karena itu, tidak ada satupun dari mereka yang berani menjual tanah tersebut sepeninggal ayah Hong. Akan tetapi pada saat itu, Ibu Hong merasa sangat kesulitan untuk membayar hutang-hutang suaminya. Oleh karena itu, ia menyetujui tanah itu sepenuhnya dibeli oleh Hong. Dalam benaknya, setidaknya tanah itu masih dimiliki oleh keluarga dan bukan orang lain. Selain itu, nampaknya Ibu Hong berpikir mungkin anak pertamanya itu akan menyisakan sedikit tanah tersebut untuk kedua adiknya. Namun yang terjadi sangatlah berbeda. Setelah Hong membeli tanah milik sang ayah, ia membangun rumah di atas tanah itu dengan megah. Dari sinilah konflik mulai terjadi. Pada dasarnya tidak ada yang salah dari tindakan Hong. Ia membeli tanah milik ayahnya sesuai harga yang disetujui oleh semua pihak keluarga. Namun kini karena melihat Hong mendirikan bangunan di tanah yang keluarga Hong merasa masih memiliki hak, benih-benih kebencian mulai tumbuh. Ditambah lagi kini perusahaan yang didirikan oleh Hong mulai berkembang pesat. Hong diketahui merupakan satu-satunya yang paling sukses di antara adik-adiknya. Hal ini karena etos kerja Hong yang sangat tinggi. Bahkan hal itu juga diakui oleh para kolega Hong yang dimintai keterangannya oleh polisi sebelumnya. Akan tetapi meski hubungan Hong dan ibunya serta adik-adiknya kini tidak harmonis, Hong masih ingin mengupayakan hubungan yang baik. Hong kemudian mempekerjakan adik laki-lakinya di perusahaannya. Setelah bertahun-tahun, nampaknya ketegangan hubungan di antara keduanya nampak mulai mencair. Akan tetapi pada suatu hari, Hong mengetahui bahwa adik laki-lakinya ternyata selama ini mengambil uang dari perusahaannya secara diam-diam. Karena hal itulah, Hong lalu memecatnya. Pemecatan sang adik tentu saja kembali memanaskan suasana hubungan antara ia, adik laki-lakinya, dan juga ibunya. Ibu Hong diketahui selama ini cukup memihak kepada adik Hong. Ibu Hong berpikir bahwa Hong terlalu keras kepada adik laki-lakinya itu. Hingga pada akhirnya di awal tahun 2001, Hong melihat poster mengenai dirinya tersebar di pasar kota Erlin. Poster itu bertuliskan bahwa Hong telah membunuh istri pertamanya dan merampas tanah milik adik-adiknya. Banyak penjual di pasar tersebut yang mulai mempergunjingkan tabiat Hong. Dari sini Hong merasa sangat malu. Ia tidak percaya bahwa ibu dan adik laki-lakinya tega memperlakukannya seperti ini. Hong sangat tahu bahwa ibu dan adiknya lah dalang dari fitnahan tersebut. Karena hanya mereka berdua selama ini yang selalu yakin bahwa kematian istri pertama Hong adalah karena tindakan Hong. Ibu Hong terutama sangat tidak menyukai istri kedua Hong ini. Seringkali dengan sengaja ia membawa-bawa nama istri pertama Hong di depan istri kedua Hong, Yue. Ibu Hong dan adik laki-laki Hong selama ini curiga bahwa Hong membunuh istri pertamanya demi uang asuransi jiwa. Hal ini tentu saja tidak berdasar, karena polisi yang menyelidiki kematian istri pertama Hong kala itu tidak mencurigai Hong sedikit pun. Mereka mempercayai bahwa kematian istri Hong murni karena kecelakaan. Setelah fitnahan itu tersebar liar, Hong merasa sangat frustasi. Hal itu karena ia merupakan seorang pebisnis yang cukup dihormati di kotanya. Tentu saja ia harus menjaga nama baiknya. Hal itu juga yang selalu ia tekankan kepada ketiga anaknya. Namun kini dengan mudahnya, ibu dan adik laki-lakinya merusaknya. Orang-orang di sekitar pasar tentu saja percaya dengan fitnahan yang disebarkan oleh Ibu Hong pada waktu itu. Hal ini karena Ibu Hong tinggal di daerah pasar tersebut.
Selain itu, menurut pikiran orang awam, mana mungkin seorang ibu berbohong tentang tabiat buruk putranya? Mana ada seorang ibu yang berniat melukai putranya jika memang putranya bukanlah orang yang baik? Selama hidupnya, Hong memang diketahui sangat disiplin. Hal itu ia terapkan kepada dirinya sendiri dan juga kepada ketiga anaknya. Hal ini ia lakukan karena ia percaya jika hidup dengan baik, disiplin, dan bertanggung jawab, maka kehidupan yang makmur adalah yang ia dapat. Hong merasa terpuruk. Ia merasa kini orang-orang di sekitarnya melihatnya dengan tatapan yang berbeda. Tak hanya itu, jauh di dalam lubuk hati Hong, ia merasa sedih karena ibunya lah dalang dari rasa malu yang harus ia tanggung. Hong merasa sangat malu terlebih lagi kepada ketiga anaknya. Ia takut ketiga anaknya tidak bisa menghadapi dampak dari fitnahan nenek mereka. Sedikit mengenai ketiga anak Hong yang kini telah dewasa. Diketahui anak pertama Hong yang bernama Fu berusia 24 tahun, kini sedang meneruskan studi S2-nya dengan mengambil jurusan fisika di Universitas Chung-Yuan. Sedangkan putra kedua Hong yang bernama Yuang berusia 23 tahun bekerja di perusahaan milik Hong. Dan si bungsu Hong Mengyu yang baru berusia 19 tahun kini sedang belajar di Departemen Pendidikan Anak Usia Dini di Perguruan Tinggi Manajemen Siyuan. Selama kecil hingga dewasa, ketiga anak Hong tidak pernah membuat masalah apapun. Mereka selalu menjadi siswa yang berprestasi dan fokus dengan pendidikan dan karir mereka masing-masing. Setelah informasi yang begitu banyak didapatkan oleh polisi, kini mereka dapat fokus untuk mencari ketiga anak Hong. Seperti yang diketahui sebelumnya, beberapa polisi telah memeriksa 5 mobil yang terparkir rapi di rumah Hong. Dari sana polisi mendapati bahwa di dalam 2 mobil terdapat komponen pasir laut dan air laut pada pedal sedan Cadillac dan Jeep berwarna putih. Hal ini sesuai dengan surat yang ditinggalkan oleh Hong yang menyatakan bahwa ia membuang abu anak-anaknya ke laut. Akan tetapi meskipun Hong menyatakan bahwa ia mengkremasi ketiga anaknya dan membuang abunya ke laut, pihak kepolisian tidak dapat mendeteksi adanya DNA milik anak-anak Hong di insinerator karena abunya sangat berkarbonasi. Hal ini membuat polisi ragu bahwa anak-anak Hong telah meninggal. Hingga kemudian pihak forensik menemukan tongkat kejut listrik dan juga beberapa bercak darah serta obat bius di kamar anak perempuan Hong. Di sini polisi mulai kembali percaya bahwa ketiga anak Hong telah meninggal. Polisi kemudian mendapatkan informasi mengenai kamera CCTV yang terdapat di kantor pos kota Erlin. Di sana mereka melihat pada tanggal 5 September pukul 4:30 pagi, Hong dan Yue berada di satu mobil. Di sana rupanya mereka mengirim surat untuk adik perempuan Hong. Rekaman CCTV itu merupakan penampakan terakhir Hong dan istrinya. Polisi kemudian mendapatkan informasi dari salah satu teman putra Hong, yang merupakan teman satu asrama putra pertama Hong yang bernama Fu. Kala itu ia menceritakan kepada temannya bahwa pada tanggal 23 Agustus, ibu tirinya menelponnya dan mengabarkan bahwa neneknya telah meninggal dunia. Oleh karena itu, ibu tirinya memintanya untuk pulang guna menghadiri proses pemakaman. Setelah Fu kembali pulang, ia sempat menelpon temannya itu dan mengabarkan bahwa pada tanggal 2 September ia akan kembali ke asrama. Akan tetapi pada tanggal 2 September, Fu tidak kunjung kembali ke asrama. Oleh karena itu, temannya yang khawatir menelponnya. Namun ponsel Fu sudah tidak aktif. Setelah itu polisi juga mendapat informasi dari teman putri Hong. Ia mengatakan bahwa kala itu Fu menjemput adik perempuannya di asramanya. Namun hingga bulan September, ia tidak pernah kembali. Sedangkan anak laki-laki Hong
yang bekerja di perusahaan Hong diketahui sudah sejak lama tidak terlihat bekerja. Pada titik ini polisi juga sudah mengantongi barang bukti, yakni buku diary putra pertama Hong. Di dalam diary itu tertulis bahwa pada bulan Juli 2001, Fu yang sedang mengunjungi ayahnya melihat ayahnya sangat terpukul dan ia mengatakan bahwa ia ingin mati dan meminta semuanya untuk ikut bersamanya. Dalam tulisan itu juga menggambarkan bahwa Fu tidak mau melakukan hal itu. Akan tetapi ayahnya memaksa karena tidak mau ia dan adik-adiknya merasa malu karena ulah neneknya itu. Akan tetapi Fu tetap menolak permintaan sang ayah dan meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja dan mereka pasti bisa melalui semua ini bersama. Dari sini polisi kemudian mendapati bahwa Hong dan istrinya sengaja membohongi kedua anaknya yang tidak tinggal dengan mereka dengan berdalih bahwa nenek mereka meninggal dunia. Setelah ketiga anaknya terkumpul di rumah, Hong membunuh ketiga anaknya satu persatu dengan tongkat kejut listrik dan membius ketiga anaknya. Hal ini polisi dapati dari botol obat bius yang terdapat di tabung insinerator dan juga kamar anak perempuan Hong. Setelah ketiga anak mereka tidak sadarkan diri, Hong dan istrinya mengkremasi mereka dan membuang abunya ke laut. Akan tetapi bukti mengenai 3 anak Hong yang meninggal sangat banyak diragukan. Karena barang bukti yang sangat sedikit, masih banyak orang yang mempercayai bahwa ketiga anak Hong hidup di suatu tempat dan mengganti identitas mereka. Kemudian mengenai Hong dan istrinya, polisi meyakini Hong dan istrinya dalam keadaan pengaruh obat bius ketika mereka memasuki tabung insinerator. Awalnya Hong membius istrinya dan kemudian membakar sang istri di tabung insinerator. Dalam jeda 2 jam setelah selesai menghisap rokoknya, Hong kemudian masuk ke insinerator dan menyuntikkan obat bius ke tubuhnya, sambil menunggu insinerator tersebut kembali menyala sesuai jadwal penyalaan otomatisnya. Polisi kemudian juga mendapati bahwa perusahaan Hong kala itu sedang dalam kondisi yang hampir bangkrut. Sebelum Hong meninggal, ia mengosongkan tabungannya yang berjumlah 20 juta dolar Taiwan dan membayar semua hutang-hutangnya kepada pihak-pihak yang telah meminjaminya uang. Diketahui perusahaan Hong telah meminjam 200 juta dolar Taiwan kepada bank dan menggunakan rumahnya sebagai jaminan. Polisi kembali berspekulasi bahwa Hong mengambil nyawanya sendiri karena ia malu dan tidak mau kembali diremehkan oleh keluarganya yang kelak akan mengetahui bahwa bisnisnya akan hancur. Pada tahun 2006, rumah Hong yang kini nampak tidak terurus dibeli oleh seorang dokter yang bernama Lee. Sebelumnya para tetangga Hong mendapati hal-hal janggal di rumah Hong setelah ia meninggal. Pada suatu hari di tengah malam, salah seorang tetangga Hong melihat Hong berjalan-jalan dengan 2 anjingnya. Mereka juga selalu merasakan perasaan tidak nyaman tiap kali lewat di depan rumah Hong. Tak jarang mereka juga mendengar suara tangisan dan teriakan di tengah malam. Setelah mendapati hal-hal seperti itu, tetangga Hong kemudian menyalakan dupa agar arwah Hong dan keluarganya yang meninggal dengan cara tidak baik itu tidak mengganggu mereka. Oleh karena itu mereka begitu terkejut ketika seseorang membeli rumah Hong yang sudah terkenal angker tersebut. Tak lama ketika Dr. Lee telah membeli rumah Hong, ia memugar rumah Hong dan menjadikannya sebuah peternakan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Bye.